Assalamualaikum Anggers. Malam ini kita kedatangan tamu Mas Yosi Yunardo. Beliau adalah anggota dari DPRD Kota Semarang, fraksi PD Perjuangan Komisi B. Selamat datang Mas Yosi. Ya. Siap. Oke Anggers, Mas Yosi ini fenomenal sekali karena beliau sebagai anggota Dewan di Kota Semarang ini sangat merakyat banget. Kalau nongkrong nih, kalau yang lain misalnya di tempat-tempat mewah itu beliau di angkringan, bahkan beliau berusaha ke pasar. Bukan sekedar jalan loh, beliau tahu barang-barang itu namanya ini, namanya itu, sampai gemblong juga tahu, gitu kan? Rolade apa, tahu semua. Saya sempat excited, wow gitu. Oke Mas Yosi, ini di Semarang ini kan jenengan lagi fenomenal, lagi dengan gaya khasnya pakai itu belangkon ya Mas Yosi ya, belangkon, kadang peci. Ada apa kok Mas Yosi mau jalan-jalan itu pengen ngerasain jadi rakyat atau pengen jelajah? Kalau Semarang kan kita jelajahnya ke tempat angker nih, tapi kalau Mas Yosi ke Wong Cilik gitu, ke Wong Cilik gitu. Monggo Mas Yosi. Ya, matur nuwun Mas Ramuji. Jadi ya pertama saya mengucapkan hello ya buat apa Anggus ya? Angkers. Oh Angkers ya. Angkers. Saya taunya Angkers tuh merek itu ya. Minuman. Zaman dhisik. Bu Jono ora tak ngerti. Ya, yang kedua apa ya? Angker itu sebetulnya tempat-tempatnya angker gitu mungkin ya dan sebagainya. Ya sebenarnya kalau saya lihat saat ini apa yang ada di Kota Semarang itu, saya ini cuma bawa amanah Mas. Ya, amanah itu kita dipilih masyarakat, dipilih rakyat untuk menjadi anggota dewan. Jadi anggota dewan itu saya harus punya suatu apa ya motivasi, dalam arti motivasi kerja untuk saya, dalam arti kamu tuh hidup cuman sekali di dunia. Oposisi mau kerja. Nah kalau sekarang saya cuman kerjanya di rumah ya nyantai-nyantai, nunggu waktunya pemilu saya baru turun dan sebagainya, itu kok itu kurang Mas di hati saya. Karena saya mikirnya apa, aku ingin berbakti lah Mas. Dalam hidup saya cuma sekali, aku ingin berguna. Karena kita itu saat ini namanya hidup itu kita harus membuatkan suatu sejarah. Betul. Sejarah di mana sejarah hidup kita ini itu akan diingat sama orang sampai kapan, bahkan dari orang yang saat ini mungkin sudah lansia sampai nanti generasi ke depan yang minimal kita bisa membantu mereka itu sudah alhamdulillah. Makanya saat ini saya jadi anggota dewan itu juga butuh gunanya. Jadi minimal setidaknya ini kesempatan kita untuk namanya hidup itu bisa berguna buat masyarakat. Nah, itu aja Mas. Dan yang kedua, tadi masalah apa namanya tempat-tempat ya kayak apa ya namanya rusuhan dan sebagainya itu jelajah itu memang kebetulan tugas kami di Komisi B itu kita Komisi B itu membawahi satu, kita juga ada pendapatan daerah Bapeda. Terus kemudian juga kita dari Dinas Perdagangan, berarti kan tadi kayak pasar tadi. Betul. Nah, saya belusukan otomatis karena saya memang harus ke pasar kan. Datang ke pasar ngecek gimana kondisinya pasar-pasar yang ada di Kota Semarang. Terus kemudian kita juga di Dinas Koperasi. Pas juga di UMKM gitu. Ya. Terus perindustrian, Dinas Perindustrian ya, itu otomatis saat ini kita memang Komisi B itu secara nggak langsung di ekonomi kerakyatan. Gitu pemirsa. Jadi emang itu udah tugasnya. Iya siap Angkers. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lain. Itu kan Mas Yosi. Sebenarnya hampir sama si Angkers antara Mas Yosi sama Semarangker. Jadi kalau beliau nih jelajahnya ke pasar-pasar rakyat gitu ya. Kalau Semarangker juga ke pasar-pasar setan kita nih. Nah, sakjane aku ki meh takon juga. Iya Mas Yosi. Kita saling aja nih, kita saling take and give nih. Ya, ini podcast ini sebenarnya saya tadi juga sudah sempat ngobrol-ngobrol kemarin istilahnya kita pengen bahas apa lah. Sebenarnya saya tuh juga pengen tanya Semarangker tuh sebenarnya apa sih Mas? Maksudnya betul. apa yang dilakukan, motivasinya apa dan sebagainya. Mungkin Pak Mas Pramuji bisa ngasih masukan juga. Kami sering banget sih kadang orang nanya Semarangker tuh apa tuh? Pedes apa? Enggak, namanya nasi goreng kan gitu. Gocok apa goreng nih ya? Sambil di Mas ya? Iya siap Mas Yosi.
Sebenarnya kalau Anggers mau cek Semarangker apa di Google ketemu sih. Apa itu Semarangker ketemu semua. Tapi garis besarnya di sana mengatakan bahwa Semarangker itu kami penjelajah tempat-tempat angker. Nah, tetapi di Semarangker itu kami punya 6 divisi yang kami menyebutnya The Sixth Sense Division of Semarangker. Ada divisi sosial dan alam, divisi seni dan kreatif, divisi jelajah dan survei, divisi keamanan dan satwa, divisi sirkandi, dan divisi perlengkapan. Semua divisi berjalan aktif dan bisa bermanfaat buat masyarakat. Divisi sosial dan alam jelas. Kami pengadaan tanam mangrove, menanam mangrove itu udah sekian puluh ribu. Kami penanaman pohon juga. Terus kami menyantuni anak yatim ke duafa, nonton bareng anak yatim dan duafa, makan steak anak yatim dan duafa, karena adik-adik kita itu di anak yatim itu kadang mereka nggak tahu biskupi kayak apa sih. Nah, makan steak itu kayak apa sih? Kami juga ke lansia, ke panti Breda ya, tempat usia lanjut. Kami ngadain senang bareng di sana, kami ajak nyanyi. Jadi kalau Semarangker itu mungkin konsepnya lain ya, kita nggak sekedar bantu naruh barang foto, enggak. Jadi kita jelajah mereka yang ada di kasur, kita suapin, kita pijitin, kita congkati rambutnya, kita ajak nyanyi bareng. Nah, seperti itu mungkin. Kalau divisi kreatif, kita kreatif. Jadi kayak kita festival Ogoh-Ogoh nih, ada festival di Semarang, ada karnaval, ada apa, kita aktif. Cuman dengan versi Semarangker ya. Jadi kalau yang lainnya mungkin bajunya baju adat, kita pakai bajunya hantu. Kita mengedukasi masyarakat bahwa jangan takut gitu loh, jangan takut, kita punya agama kok gitu. Nah, divisi jelajah dan survei itu kami menjelajah dan survei ke tempat-tempat angker karena kita bekerja sama dengan stasiun TV swasta, dengan artis-artis yang untuk konten YouTube-nya gitu. Boleh tak potong Mas? Tadi kalau masalah tentang jelajah angker, aku mau tanya. Tadi kan kita sempat sebelum acara ini podcast jalan kita sempat ngobrol ya Mas? Iya betul Mas Yosi. Sebenarnya tempat-tempat angker itu ono pura sih Mas? Saya sering juga tanya gitu, kalau saya bilang angker itu mindset ya, mindset. Kenapa mindset? Kadang Anda di tempat yang benar-benar angker, yang pernah dipakai untuk mutilasi, pernah dipakai untuk pembunuhan, tapi Anda nggak tahu itu angker. Misalnya gini, saya punya teman itu bukan kontrak sama keluarga, kontrak sebuah rumah. Setiap tahun diperpanjang, setahun perpanjang, sampai 5 tahun itu diperpanjang terus. Tahun ke-6 dia dibilangin sama orang, Mas tinggal di rumah situ aman sama 5 tahun, nggak apa-apa. Emang kenapa? Loh, rumah itu pernah dipakai pembunuhan, ada yang bunuh diri. Tiba-tiba mindset dia jadi rumahku angker, nggak jadi dia pindah. Mindset. Anda di rumah sendiri, di kantor sendiri, kadang merinding karena mindset Anda. Jadi saya bilang angker itu mindset ya. Anda lihat bangunan yang kosong terbengkalai, wah ini angker itu. Nah, pernah nggak Mas secara kita ini hidup ya Mas ya, secara spiritual dalam arti secara kita hidup saat ini, ada nggak Mas sebetulnya Mas Pamuji pernah merasakan kehadiran apa yang namanya makhluk astral ya, makhluk itulah jelas yang makhluk yang gaib gitu, pernah nggak Mas? Iya, jadi gini ya, sering pasti karena kita ngomongin tentang makhluk gaib, kita ngomongin pasti makhluk gaib ada 2, malaikat dan jin. Yang kita omongin sekarang jin. Jin ada sebelum manusia ada. Ingat, jin sudah diciptakan sebelum manusia diciptakan. Jin itu suka menghuni tempat yang lembab, gelap, jarang terjamah manusia, kotor. Nah, otomatis tempat yang terbengkalai pasti akan ada banyak bangsa jin di situ. Ingat, jin juga bermacam-macam. Ada yang usil, ada yang baik, ada yang muslim, ada yang non-muslim. Kalau yang nakal, yang iseng, yang jahil ada juga. Nah, kalau pernah enggaknya kami sering, cuman bukan bentuk sosok seperti yang jelas-jelas di film itu enggak, mereka enggak seperti itu kok. Sebenarnya kalau setan itu kan cara kerjanya sebenarnya menggoda di hati kita nih, itu kan di hati kita mengajak ke perbuatan yang negatif. Kalau di manusia di muslim itu kan ada jin dari khorin dari bangsa jin yang menggoda kita ke perbuatan negatif, tapi ada malaikat hafallah yang mengajak perbuatan baik. Misalnya nih kita nemu dompet, jin khorinnya ambil aja, sikat aja. Oh, berarti yang di dalam itu ya Mas? Iya. Tapi kalau yang dari dalam arti mohon maaf nih, kayak yang wujud. Mungkin Mas Pamuji pernah dilelah, mungkin tahu-tahu ada apa namanya barang atau gerudak, geser apa gimana, itu pernah nggak? Sering sekali. Jadi memang fase penampakan itu pertama aroma, ada cium aroma. Kalau fase aroma itu Anda ketakutan, lupa menyebut asma Allah, dia akan ke fase berikutnya yaitu suara.
orang nangis, orang merintih, orang tertawa. Anda jauh dari agama nih, lupa berdoa, malah ketakutan. Ada fase ketiga namanya benda bergerak. Sering kami tiba-tiba kursi geser, gelas crack, itu sering juga. Kalau di fase ketiga ini Anda benar-benar konyol, Anda ketakutan, malah minta perlindungan kepada selain Tuhan, akan ada fase penampakan. Nah, fase penampakan itu jangan diartikan Anda melihat jin, bukan jin sosok asli, bukan. Karena itu gaib, nggak bisa tercapai panca indera. Anda akan dilihatin sosok yang sesuai dengan apa yang Anda imajinasikan, apa yang Anda khayalkan. Anda takut pocong nih, akan muncul pocong. Anda takut kuntilanak nih, akan muncul Makanya kuntilanak. kalau di luar negeri nggak pernah ada pocong ya? Iya, nggak ada, dikira permen nanti. Dikira ini permen. Saya di sana nggak ada pocong. Nggak ada Karena pocong. Adanya kan di sana Dracula. orang ini dalam bentuk Iya. orang berpakaian. Iya. Kan? Bayangan putih. Kalau makhluk putih itu memang di mana-mana juga ada. Jadi Anggers kita mengajak itu untuk kita cerdas ya. Itu tadi make sense sih. Iya, betul. Dalam artian kalau di luar negeri beda, nggak kayak di Beda. sini. Di sini Iya. orang pikirnya ada pocong, malah di sana bukan. Iya, Karena betul. nggak ada karena sesuatu yang tak. Jadi sebenarnya imajinasi itu datang dari kita sendiri ya, Iya, Mas, ya. mindset itu seperti Tapi itu. berarti bener ya, yang jelas kalau memang kondisinya itu keberadaan makhluk gaib itu pasti ada. Ada, Ya, Mas, pasti ya. Jadi ada. kalau ada orang yang bilang aku nggak percaya tentang gaib, Oh jangan. Jangan, tetap ada. Ada kalau Muslim itu di Al-Baqarah ada tuh beriman kepada yang gaib. itu Ada. jenengan juga sudah pernah ngalami Mas ya. Iya, iya. Lah saya juga pernah ngalami. Nah, Mas. ceritain dong, maka Nah. Mas Yesi mau cerita guys. Saya tuh kebetulan ada saya kebetulan ini saya tadinya juga sama Mas, nggak percaya namanya gaib karena saya juga mikirnya ngopo sih topol-topolan lah dan sebagainya, apalagi film kita sering lihat film-film Iya, kayak gitu ya. film-film itu. Nah, terus ini memang saya mengalami sendiri, dalam arti mengalaminya itu pada waktu itu saya ada di rumah mertua Mas. Nah, rumah mertua itu kebetulan di kamar Mas. Anehnya kamar itu tuh bisa, jadi di situ ada lemari-lemari gitu Mas. Lemari ada apa namanya ada kayak apa ya, selorogan apa tuh istilahnya tuh Selorogan, ya ya. pokoknya ada lemari, ada tempat pakaian dan sebagainya, ada Loker ya gitu. kayak loker ya, tempat nyimpen lah ya, tempat barang. Laci. Laci ya. Ya. Itu semuanya dari jati Mas. Memang sudah lama, umurnya udah lama. Jadi tuh tahu-tahu tuh Mas bunyi sendiri. Jadi kayak bludak. Iya. Bludak. Saya sampai saya penasaran, akhirnya Cari. itu tadi lemari yang bunyi tadi, yang laci yang bunyi tadi tak geser-geser Mas. Disamperin Mas Yosi. Ya tak geser-geser gitu loh. Yang nggak bunyi Nggak karena bunyi. kan lemari itu kan Berat. berat. Apa namanya laci itu berat. Jadi nggak mungkin bunyi kalau Apa, ya? tapi kok bunyi glodak itu kenapa gitu, saya juga bingung, makanya saya sampai tiduran kan di situ glodak. Oh, Ya seperti glodak. fase itu, fase Iya, yang saya bilang aku tadi, bilang, fase aku bilang tuh, suara. kok ganggu tuh, aku bilang gitu sampean. Sampai keluar kata-kata kok ganggu, kayak bicara sendiri gitu. Apalagi Kayak orang, jati kayak itu orang. kan baunya udah belum ratusan tahun. Iya, dan itu berat sekali dan benar-benar tak goyang-goyang, memang tidak bisa bergerak dan tidak akan berbunyi gitu loh. Terus ketika di Mas Yosi dia nggak Ya tahu-tahu langsung agak lama hilang. Hilang. Ya mungkin pada waktu itu mungkin di mana fase saya masih baru ya, dalam arti di luar itu saya kan rumah mertua kan, saya bertamu kan. Kenalan. Ya. Setelah saya sudah agak lama, ternyata saya ke situ lagi, akhirnya udah jarang, udah aman jarang. Lah cuman dari situlah saya merasa ternyata saya percaya ternyata gaib itu ada. Iya, memang ada. Cuman tapi yang jelas tadi apa yang diomongkan Mas Pamuji sebenarnya tidak sampai kelihatan dan nggak sampai sebagainya. nyekik kamu, bunuh kamu, enggak. Enggak. Dia nggak bisa sampai Itu nyentuh gitu. ibaratnya film ya Mas. Film itu. Supaya menarik filmnya, Betul. jadi laku ya. Makanya kalau di Semarang itu kan gini Mas Yosi, kami bilang gaib itu ada, but be smart and wise. Cerdas dan bijak dalam menyikapi yang gaib. Jadi kami selalu seperti itu. Jadi tambahannya adalah apapun agamamu, hanya kepada Tuhan tempat kita menyembah dan meminta. Hanya kepada Tuhan kita mohon pertolongan dan perlindungan. Jadi jangan sampai Anda Anggers ketika Anda ketakutan malah minta perlindungan kepada mohon maaf selain Tuhan. Kadang Anda mempunyai gembolan raja, bah nih jangan. Nah, kalau Muslim namanya musyrik itu. Ya, terus selain itu saya juga kadang kita ini kan sudah mulai apa ya Mas ya. Ini saya juga pengen ada yang kita pengen obrolin juga nih sekilas terlintas di benak saya. Saat ini tuh kan banyak sekali medsos yang beredar. Dalam hal ini medsos itu yaitu apa ya Mas,
kadang kurang real juga. Iya. Di kehidupan nyata dan kehidupan aslinya itu kan kadang beda. Betul, ya betul. orang yang istilahnya dia wah ini ono mobil keren, sama mobil sama motor sama rumah bagus dan sebagainya, tapi kan sebenarnya itu punya siapa, apakah hasil kerjanya mereka apa bagaimana, saya kurang paham ya. Cuman kredit belum lunas, habis syuting ditarik debt collector. Nah, sekarang Mas Pamuji ini kan tak lihat juga sering ada di medsos juga. Maksudnya dengan melihat seperti hal itu yang saat ini sudah mulai, masyarakat pun juga tak lihat juga mulai senang juga hal-hal semacam itu juga. Jadi mereka followernya banyak karena melihat wah kelihatannya canggih banget, maksudnya hidupnya wah keren, mewah dan sebagainya, tapi kita kan nggak tahu aslinya ya orang ini seperti apa. Ini fenomena seperti itu kira-kira menurut Mas Pamuji gimana, Mas? Jadi memang gini, dunia maya itu memang menciptakan kepalsuan. Kepalsuan tuh gini, karena di dunia maya kan ketika mereka mau bikin konten mau apa tuh hanya butuh waktu berapa menit, berapa jam. Baju pun bisa pinjem kok. Jam, aksesoris bisa pinjem kok, kelihatan mewah. Di kehidupan aslinya enggak. Jadi gunakanlah secara bijak medsos itu. Kalau bisa medsos itu buat nambah saudara, nambah teman dan menginspirasi. Makanya kalau di Instagramnya Mas Yosi, Anda cek tuh Yosi Yunardo, itu keren tuh, menginspirasi. Weh, komandan mau jalan-jalan ke tempat gitu. Sedangkan kadang ada orang yang mohon maaf jalan di mall. Nah, pakainya mohon maaf juga uang pinjaman online gitu kan. Sesuaikan kebutuhan dan keinginan tuh beda. Anda beli apa yang Anda butuhkan, jangan apa yang Anda inginkan, gitu kan. Jadi kalau yang dibutuhkan Anda butuh makan, ya sudahlah makan seadanya, nggak usah yang aneh-aneh. Yang kalau memang dompet Anda cukupnya buat makan nasi yang segitu ya sudahlah, nggak usah yang yang hanya di foto kita lagi makan di sini nih guys, buat apa kalau memang budgetnya nggak ada. Duitnya banyak nih guys, dari pinjol, habis itu dikejar-kejar gitu. Jadi gitu Mas Yosi, jadi kita harus smart and wise, cerdas dan bijak gitu kan dalam menyikapi kehidupan ini. Makanya saya senang nih ketika Mas Yosi aktif di Instagram gitu, banyak menginspirasi bagaimana beliau kalau makan ngopi di angkringan gitu kan, terus belusuan ke pasar dan kocak loh. Makanya kalau Anda lihat di Instagram itu kocak loh, bener. Kayak kan jadi orang kan itu ya kayak Jaim ya, Jaka Wibowo. Beliau enggak, dia kocak banget. Bener, aku senang banget tuh. Mas kita bikin grup lawak asli ya. Itu kan karena kalau Mas Yosi dibuka belangkonya kita kayak Ipin dan Upin. Sama botaknya. Makanya kenapa saya pakai belangkon karena saya wong Semarang gitu. Ya sebenarnya wong Jawa lah ya. Terus pakai peci ciri khas karena Bung Karno itu juga idola saya, Mas. Makanya saya senang pakai peci. Sama, kita mengidolakan Bung Karno juga sama. Ya kalau tadi apa yang dikatakan Mas Pamuji, wah ya saya senang banget ya istilahnya. Jadi inspirasi dan sebagainya. Sebenarnya saya tuh wongnya apa aneh Mas, karena saya mikirnya gini Mas, kadang saya takut juga, saya pernah merasa takut saya upload di media sosial, di IG apa yang saya lakukan, takutnya ada yang ngomong butuh suara dan sebagainya. Nah itu kadang ketakutan tuh pasti ada, cuma saya mikirnya gini, ya lebih baik saya menjalankan daripada tidak sama sekali. Betul, dalam artian apa ya Mas, ya sekarang kalau kita bicara sekarang hidup ini, kata tadi kalau dilihat dari yang fenomena yang ada seperti hidup di media sosial, dunia maya itu penuh dengan kepalsuan. Betul. Ya itu juga saya juga tidak munafik. Ya semua pasti ada yang namanya kepalsuan, tuh pasti ada. Cuman kita kembali ke masyarakat dalam arti gimana caranya melihatnya dengan secara bijak. Karena saat ini hoax juga banyak, ya kan, orang juga gampang ditarik ke sana, tarik ke sini, ya kan. Ya, itu kembali ke masyarakat gimana cara melihatnya. Kalau saya sih ya apa yang saya lakukan, saya tuh jujur aja. Saya enggak punya sutradara. Enggak punya orang yang istilahnya mentor saya. Enggak punya orang yang ibaratnya ngajari nek ngomong kudu ngene, enggak ada. Ya itu kita ngeblend aja ya, mengalir aja. Jadi kita saya sama tim ya tinggal istilahnya saya ngomong apa adanya. Dan istilahnya saya takutnya kadang iki aku nek ngomongnya ndak anu ya, tim saya juga ngomong sama saya
apa adanya lah, Apa adanya. ngomong boleh lah. Ya kayak podcast ini. Betul. Ini juga omong apa adanya. Jadi kalau ketemu Mas Yosi di IG maupun langsung juga kayak gini, Iya. beliau tidak berubah. Ya, ya sama kayak gini. dengan asik, bos ya. boso Jawa ngacone barang Iya, iya, betul. sak penake lah, karena ya saya pun juga kalau mau bicara ke masyarakat sambutan, saya memberikan suatu suatu ide ataupun memberikan suatu narasumber dan sebagainya. Saya tidak pernah ngomong istilahnya dengan bahasa yang harus sopan ataupun saya masih sopan tetap ya, tapi dalam arti bahasa yang saya ketok digawe-gawe itu enggak. Jadi saya Jawa nyampur, pokoknya yang penting bahasa masyarakat intelektual yang masyarakat bingung malah. ya malah Apa? bingung. Yang penting bahasa Jawa, bahasa yang sehari-hari kita pakai kita jalankan. Betul. Ya karena memang kita orang Jawa, wong Semarang, ya ngomongnya kayak gitu mas. Ya sak keceklik kadang ya piye ndak, piye bro, Piye kas, piye kas, Semarang ya kas. Semarang banget ya. Jadi soal Mas Yosi tadi ngendiko apa, kadang ada orang yang nggak seneng, kadang oh yo bae. Oh. Jadi ada tipe orang Mas Yosi itu memang sukanya hobi, itu ngelek-ngelek, fitnah, itu yang dirasakan juga oleh Semarang. Jadi ketika kita acara bakso, wah cari nama, wah cari gini, enggak. Prinsip kita adalah maidomu semangatku. Maidomu semangatku. Cocok. Semakin maido kita semakin semangat. Iya. Kadang gitu mas. Iya. Kalau ada yang mikir gini kadang mikirnya gini. Apakah mereka berpikir bahasanya kalau kita melakukan suatu kebaikan, kadang kita disorting. Bukan berarti ini nyotting untuk kita pamerkan tidak. Enggak, betul, Tapi betul. kita sorting itu dalam arti ini untuk perbendaharaan. Iya, betul. Perbendaharaan dalam arti apa? Ini untuk kenang-kenangan. Ya, dokumentasi. Dokumentasi dan itu kita. bisa istilahnya paling tidak secara nggak langsung kita punya niat baik. Niat baiknya apa? Bukan pamer. Iya. Niat baiknya satu supaya orang-orang juga terangsang juga Iya, melu-melu yuk, betul, betul. melu-melu yuk. Betul, Gitu. betul. Yang kedua kita juga paling tidak ini dokumentasi kita dulu waktu kita masih Iya. tahun sekian Betul. itu kita masih ada, masih hidup, masih bisa sehat, masih bisa berkiprah, ya itu kenangannya ada. Catat nih ya, Nah, Anggas. Ini makanya Mas Yosi kalau sekarang Anda- bilang begini nih ya, besok suatu hari nanti nih. Makanya kalau jenengan punya suatu sesuatu hal di mana kita saat ini bertemu dengan seseorang, silaturahmi itu jangan lupa dokumentasi. Iya pasti. Dan yang kedua, kadang sekarang orang juga ini kalau kita bicara seni ya. Kadang wong Semarang ki jane pinter-pinter. Iya, iya. Senimannya akeh. Betul. Ya, kadang mereka jane iso gawe lagu lho, Mas. Iya, betul. Lah, saiki gampang. Mek gawe lagune iki mbok gawe, jo lali. Di-share ke masyarakat, ke Iya. YouTube dan sebagainya. Betul. Lah, itu untuk apa? Untuk kenangan kita. Karena Betul, kita betul. besok kalau kita sudah gak ada minimal anak-anak kita. Iya, betul. Oh, dhisik bapak mungkin. Wah, Iya, iki betul. di mbahmu amane ya. Aku tahu pernah bareng bapakmu loh, ini buktinya. Nah, itu jadi Gitu. niat kita mendokumentasikan tuh itu gitu loh. Betul, Ya betul. sambil jalan, makanya seperti saat ini ada di media sosial tuh kayak IG, kayak YouTube. Lah itu Facebook, Facebook gitu, dimaksimalkan, Iya. dijalan, tapi untuk yang hal yang maksimal. Yang positif. Ya, jangan buat yang mohon maaf nih buat yang negatif ya. Iya. Ya itu aja sih saran Siap. saya gitu. Oke, Angga asik banget sama Mas Yosi ngobrol. Mas Yosi, aku mau ceritain dong dari Komisi B itu mungkin ada ini masyarakat Semarang kan juga pengen tahu terus tugasnya apa, planningnya ke depan bagaimana, terus hambatan solusinya apa di Semarang ini yang mungkin bisa informasi dari Mas Yosi bisa bermanfaat buat masyarakat. Ya, yang jelas gini mas, namanya suatu pemerintahan, namanya suatu negara itu kita butuh namanya pajak. Betul. Karena di Komisi B ini kita juga ngurusi pajak mas. Nah, karena pendapatan daerah ini Bapeda ini adalah mitra kami di Komisi B. Jadi saya tahu kira-kira duitnya Semarang ki, pemerintah Kota Semarang ki ono piro. Ya, otomatis kemarin kita lagi COVID. COVID kemarin kita masih defisit mas. Defisitnya hampir kurang lebih kemarin 600 miliar lah, hampir 600 miliar, 500 sekian lah ya. Ini sudah mulai berkurang, kita udah di 100 sekian, hampir 200 lah ya. Berarti kan sudah mulai Desember ini moga-moga udah tutup lah. Dan kita juga berusaha moga-moga 2023 ini kita kondisinya nggak defisit. Kalau kita nggak defisit, kita surplus, enak mas. Betul. Enaknya apa? Otomatis dana ini kita berikan kepada masyarakat lagi. Betul. Untuk pembangunan, Iya. untuk mengadakan kayak Nah, pelatihan, itu yang masyarakat harus tahu nih. ya, Itu mengadakan semua yang berkaitan untuk masyarakat itu dari pemerintah kota tuh jadi untuk
masyarakat, kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat. Nah, otomatis dana itu harus ada, Mas. Kalau kita nggak ada dana itu ya kangelan. Ngecak kene piye bingung gitu, padahal masyarakat butuh A, B, C, D sampai F sampai Z itu semua kebutuhan banyak. Nah, itulah. Makanya harapan saya kadang ke masyarakat tolong ya kan indahkan hal itu dalam arti kok indahkan maksudnya tolong dipikir bener-bener, jadi kalau masalah bayar pajak yo bayar gitu loh. Betul. Jangan istilahnya jangan mengemplang pajak. Mengemplang pajak juga jangan ya, maksudnya tuh jangan istilahnya jangan lari dari hal itu, karena jenengan pengen kotanya apik, pengen dibangun jalannya enak, butuh jenengan kalau ke Semarang guys, Semarang itu indah banget, itu taman-taman indah, jalan-jalan juga rapi bersih, itu dibangun dari pajak. Ya jadi uang Anda itu buat bayar pajak itu kembali ke masyarakat. Semarang itu istimewa, keren itu. Makanya setelah itu yang kedua, kan ini udah mau main politik tuh Mas, 2024. Pilihlah pemimpin yang baik. Jangan jenengan waya nyoblos, wah aku tak lunga weh. Ya kan, aku tak minggir weh. Mumpung prei dolan. Nah, warna piro. itu jangan pilih yang warna piro, jangan. Ini masa depan loh, Bray. Jadi satu suara jenengan itu menentukan masa depan. Masa depan apa? Masa depan kota dan negara ini. Keluarga kita juga. Betul. Itu Mas. Jadi mungkin tadi apa yang ditanyakan Mas Budi ke saya, ya saya jawabnya seperti itu. Karena saya tugasnya sampai di situ. Jadi harapan saya kalau saat ini ya banyak sih masyarakat ke WA saya minta tolong ini ya. Otomatis kalau saya bisa masih di koridornya kami saya masih bisa bantu. Tapi kalau di luar koridor kami ya kita kadang bingung. Karena namanya dewan itu bukan berarti yang istilahnya kadang kata-kata dewan itu ono kata-kata dewan nek dilagi dadi dewa. Opo wae serba iso. Ya enggak juga. Kita masih ada trap-trapannya, ada keterbatasannya. Dewan masih ada ketua dewan masih ada, kita namanya dari legislatif, kita ada eksekutif juga, masih ada wali kota, wakil wali kota. Jadi kita juga di sini juga enggak sendirian. Kita juga ada yang terkait juga dan kita juga di dewan juga ada anggota dewan yang lain. Jadi suara kita pun biarpun nanti kita pada waktu rapat kita nggak bisa suara sendiri, nggak bisa. Begitu kita sendiri kita kalah sama yang lain ya otomatis kebijakannya jatuh ke yang terbanyak. Nah gitu, makanya harapannya apa? Harapannya ya tadi kita yang penting saat ini kita bekerja dengan baik, kita mau turun ke masyarakat dan harapannya masyarakat lebih bijaksana dan bijak, dalam arti apa? Lebih mengenal siapa sih pemimpin Anda gitu. Betul. Oke, Angker, jadi kalau zaman sekarang ini beda zaman waktu kita kecil ya Mas Yosi. Waktu kecil kita itu kan yang milih kalau taruhlah legislatif, eksekutif itu kan dari legislatif. Kalau sekarang kan milih langsung. Ya, masyarakat yang milih. Masyarakat langsung. Nah, kalau dulu partai. Ya. Dan dulu cukup fotonya aja ada. Kalau sekarang ini kita lebih seperti Mas Yosi bilang, smart and wise, cerdas dan bijak dalam memilih pemimpin. Sekarang ada medsos kok, Anda ketik saja di YouTube, di Instagram, Mas Yosi, wong kayak apa tuh? Oh ini, lihat di Instagramnya, wah foto-fotonya kan bisa, jalan-jalan gitu kan. Ada kan yang, ya mohon maaf, ada oknum-oknum yang malah pamer kemewahan. Kita lihat Instagramnya, wah enak kali lihat Instagramnya tuh, pamer shopping di Singapura, beli tas sekian ratus juta. Nah itu. Kalau kita shoppingnya rolade 1.500 rupiah. Gitu Angker. Jadi kita memang nggak bisa lepas dari politik, dalam artian politik ini untuk membangun kita juga. Jadi kita nggak boleh antipati sama politik karena kita hidup di negara yang memang dipimpin oleh orang-orang yang berdasarkan dari partai politik gitu loh. Jadi jangan alergi atau antipati dengan politik gitu kan. Itu kan. Kadang gini Mas, sorry tak potong. Politik itu ada yang ngomong politik itu jahat, ada yang bilang kayak gitu. Lah, ini nyon saya politik apa dulu nih, ya kan? Kalau kita jahat bilang politik jahat, kita namanya bersaing itu hal yang biasa. Politik itu kejam katanya. Kejam ya, jahat kejam. Ya, tergantung kita. Kita bersaing itu ibaratnya ya berarti ada yang ngomong wah kejam. Aku entek semene, begitu pada jadi ya banyak. Itu banyak. Tapi mohon maaf tidak menyindir ya. Tidak menyindir ya, mohon maaf. Tapi yang jelas intinya di sini kita berbicara realitinya. Bahwasannya apa? Ya, kebetulan saya ponakannya Mas Hendy Indarbiadi. Mas Hendy itu ngomong sama saya, ibaratnya Mas Hendy itu adalah guru saya.
mentor saya hidup dan saya di politik juga. Ada Mas ini, ada bapak saya juga almarhum, yaitu mentor-mentor saya. Jadi bahwasanya kamu dengan politik itu justru bisa membantu orang. Iya, betul. Nah, makanya kita dengan di politik, kita politik ini dipakai untuk membantu orang. Betul. Karena apa? Kita membantu orang, nggak mungkin dengan duit pribadi diri kita juga. Betul, karena apa? Terbatas. Ya, kita bulanan juga ada istri itu udah bengok-bengok kalau pulang gitu. Iki gopo ngono. Wah, nggo tuku iki nggo masyarakat lah. Kan bengok juga ya. Itu juga, tapi ada yang kita berikan ke masyarakat, cuman tidak istilah kita ada keterbatasan. Ya kan? Karena kita juga bukan bank gitu. Bukan bank titil gitu. Jadi otomatis kita butuh namanya pemerintah. Butuh namanya tadi uang negara tadi. Makanya kita di politik iya, otomatis uang itu untuk apa? Ya untuk bantu masyarakat. Contoh sekarang Mas Yosi, jalanku di lagi welek Mas. Wah wis do grunjal-grunjal, wah elek dan sebagainya. Mbok tolong di aspal. Akhirnya saya pemerintah Kota Semarang, saya bikin surat kan, tolong Mas ini daerah RT sini, RW sini, kelurahan ini, tolong diaspal. Terus akhirnya saya kasih fotonya, jadi ini fotonya. Jadi udah ada buktinya. Nanti dari dinas akan datang ke wilayah ngecek bener nggak sih dimongin Pak Yosi, dicek. Oh iya, jalannya sudah rusak. Akhirnya besok di aspal. Nah itu aspal. Ada lagi kemarin istilahnya banyak sekali, jadi kayak talutnya mau roboh, udah kelihatan tuh. Jadi kalau talutnya itu nggak segera dibetulin, akan jatuhkan rumah yang bawahnya. Menimpa rumah. Ya, akhirnya saya survei ke sana. Survei saya lihat, oh benar. Akhirnya saya bikin surat lagi pada dinas terkait untuk segera dibetulin talutnya. Akhirnya talut itu dibetulin. Nah, itu terus kemudian untuk masyarakat tadi yang rumah-rumahnya sudah nggak layak huni, banyak sewu kan banyak nih Mas. Iya banyak sekali. Rumah nggak layak huni. Akhirnya ya sudah kita data mana rumah-rumahnya. Akhirnya kita berikan bantuan, ya kita cari dana juga ke waktu itu ke DPRI pusat. Nah, akhirnya bantuan itu datang lewat partai. Nah, berarti datang dan rumah-rumah tadi yang tidak layak huni bisa direhab. Nah, berarti di politik ini kita bisa pakai untuk bantu masyarakat. Nah, oke Mas Yosi. Itu Mas. Gini Angker, saya menyimpulkan gini. Dulu Mas Yosi ketika masih seorang Yosi, belum anggota dewan, beliau kalau membantu orang ya paling bisanya 1-2 orang, gitu kan? Ya kan? Orang lapar 1-2, aku soalnya ngirang bungkus sego wong loro. Misalnya jajak koncone. Iya. Kalau bantu orang masake paling bantu ya 1-2 orang, ngasihnya mie instan 1-2, tapi ketika beliau sudah menjadi anggota dewan itu bukannya 1-2 orang, bukan hanya 1 RT 1 RW, tapi 1 kecamatan, 1 Semarang kalau yang memang membutuhkan dan itu ada anggarannya bisa, gitu ya. Jadi bedanya ketika masih seorang Yosis, manusia seorang Yosi yang belum anggota dewan, ya itu bantunya semampunya, gitu kan. Mas Yosi maksimalkan ya, kok ngomong lupa tapi beras omah mah, ya, gitu. Nah dulu nih Mas Yosi masih orang biasa, belum anggota dewan. Kita lapor Mas, dalan lewat kita lewat dalan kono gronjal ya. Podo lewat kono kosong. Enggak ada solusi, Be. Enggak ada solusi. Isine podo aku yo lewat kono ya kosong dalan gronjal. Nah tiba sekarang bisa beliau dengan orang-orang bantu ini gimana? Ada solusi. Intinya seperti itu. Ada power, ada solusi, ada anggaran yang bisa untuk membantu masyarakat. Sekali lagi masyarakat dalam artian jangan punya pikiran negatif. Kadang kan wah, anggota dewan berat, Bre. Anggota dewan itu tanggung jawabnya berat gitu kan, amanah Mas, amanahnya berat gitu loh, dalam artian orang maido, orang yang nggak senang kadang fitnah kadang apa, nah itu Anda sikapi secara cerdas dan bijak gitu kan, dalam artian misalnya nih Anda dapat omongan yang nggak enak tentang Mas Yosi, jari ini cek di Instagramnya, cek enggak Mas Yosi ini ngopi nih nggone restoran sing sak gelas regorong atau salah. Kita ada kok videonya. Kita tadi pagi ngopi di angkringan yang enggak 3.000. Ada kok, jadi gitu. Jadi asiknya medsos itu seperti itu. Kita tidak perlu ngeyel bla bla bla, cukup kirim videonya. Ya, kan gitu Mas Yosi. Terus Mas Yosi apalagi nih yang program ke depan yang untuk Semarang, karena kami Semarang pun juga kami tuh gini. Apa yang bisa kami berikan untuk Semarang? Apa yang bisa kita bangun untuk Semarang, karena saya juga orang Semarang, saya bangga sebagai orang Semarang gitu ya loh. Gini Mas, kalau saya simpel aja Mas, saat ini
kita apa yang ada, ya kita jalankan apa yang ada. Yang jelas Semarang ini kita harus menggaungkan ke seluruh Indonesia ya. Ya harapannya luar negeri kok bisa krungu ya alhamdulillah ya. Dalam artian Semarang ini indah. Semarang ini bagus, kotanya itu penuh dengan istilahnya tempat-tempat wisata. Makanya jenengan kan tadi kan Semarangker kan. Semarangker itu kan Semarangker itu berarti kan jenengan mesti busukan juga. Iya, betul. Gitu. Tapi tepatnya tadi setan-setan mau ya. Cuman tadi tempat-tempat setan tadi itu pasti paling tidak ada suatu keindahan. Dalam artian di mana tempat jenengan itu datang mesti ono suatu tempat yang wih jebule nek didelok indah. Contoh sekarang kalau kita lihat sekarang di Gombel, Tanjakan Gombel, ya itu namanya apa di atas tuh Sky Garden tuh ya. Itu kan ketoknya wah keringet banget, keringet apa istilahnya apa nek angker apa? Rungkut apa piye? Rungkut rimbun. Ya rimbun ya istilahnya. Singup. Sebetulnya kalau Semarangker bisa ke sana otomatis kan kadang mikirnya kan wah bisa buat tempat kayak apa namanya dunia lain apa dan sebagainya. Aku nggak paham ya istilahnya kayak gitu ya. Jalan ke sana, tapi sampai sana sebenarnya kalau kita lihat dari atas kita bisa lihat kota Semarang itu bagus, indah. Nah itu bisa menjadi suatu dengan bikin titik dalam arti apa? Informasi ke orang-orang. Iki nek mbok gawe hotel, mbok gawe tempat penginapan sing jos apa tempat apa namanya wisata itu bisa. Tergantung orang mau mengelola apa tidak. Betul. Otomatis kalau seperti itu otomatis pemerintah juga harus ikut mendukung. Dalam arti mendukung apa? Oh, ada tempat spot-spot yang bagus ya. Itu otomatis nanti Kota Semarang berarti ngewangi. Ya, mungkin izinnya atau mungkin apanya yang jelas gimana itu bisa membantu para investor untuk bisa investasi di situ. Nah, makanya Pak Jokowi mesti kan menggaungkan ke luar negeri. Ayo investasi di Indonesia, silakan. Nah, ada ana wong sing elek-elek, oh investasi Indonesia ki opo sih dan sebagainya lah. Pak Presiden kok saiki kerjane kok cuma ngomongin investasi dan sebagainya. Loh, ya memang ternyata kita butuh investasi. Pak Jokowi itu orang hebat. Kembali maidumu semangatku. Nah, makanya gimana caranya orang mau berinvestasi ke Indonesia? Karena dengan berinvestasi otomatis ada namanya uang yang berputar. Betul. Nek orang berbicara uang berputar, otomatis berputarnya apa? Masyarakat juga dapat dampaknya. Nah, sama kayak Kota Semarang. Semakin banyak orang yang datang ke Semarang gara-gara Semarang angker tadi, ya kan? Otomatis mereka secara nggak langsung akan belanja di Kota Semarang. Akan membelanjakan uangnya. Sudah kami lakukan. Produk-produknya di Kota Semarang. Tuh, kuning Semarang kan bayar hotel. Iya, betul. Otomatis hotel yang bayar pajak. Iya, masuk kemana? Masuk ke pendapatan daerah. Begitu saya masuk lihat datanya. Oh iya, Komisi B untuk datanya ono iki. Wih, pemasukannya luar biasa. Lah duitnya iki main ndi? Nah, balik meneh ning masyarakat lagi. Jadi otomatis kita semua bersinergi. Betul. Integritasnya juga ada. Makanya kadang harapan saya apa? Dengan kita podcast hari ini banyak masyarakat Kota Semarang dom delok. Dom melihat dan mencerna. Oh, sepertinya seperti ini toh. Kadang ada banyak masyarakat yang tidak aware, tidak paham. Ini pokoknya gampang dihasut, gampang diomongin sing elek-elek tentang anggota dewan ini dan sebagainya. Inilah kita kan banyak Mas. Se-Indonesia itu banyak, tapi kan tidak semua, mohon maaf ya, kita kalau bicara sekarang orang itu begitu kita yang baik bagus kadang wong do lali. Sing api-api wae ra didelok, sing elek lagi didelok. Nah, di sing ibaratnya berita yang miring itu wah cepet banget tuh. Wah, dia langsung habis itu menghujat. Lah, sing api-apinya mereka kemarau setahun dihapus oleh hujan sehari. Nah, itu Mas. Ya, makanya saat ini harapannya apa ya? Yuk biar masyarakat paham tentang arti cara kerjanya kita, pemerintah dan warga Kota Semarang, simbiosis mutualismenya itu ada. Ya, kita bersinergi satu sama lain. Kalau saya sih penting saya melu seneng lah apapun saat ini Mas Semarang Angker ini lakukan, saya ikut seneng karena apa? Ini juga buat masyarakat toh. Kita pasti dari anggota dewan, dari fraksi kami, dari komisi kami, dan juga pemerintah Kota Semarang kita support. Sama itu positif Mas. Jadi gini Mas Yosi, Semarang Angker itu kan kami ada wisata malam. Jadi kita mengangkat orang berwisata ke Semarang dari segi malam hari. Dulu tahun berapa gitu pernah kan ketika Mairo Koco itu Nun Sewu agak kurang rapi, terbengkalai. Terus pernah juga waktu di Taman Lele sama Mas Hendi, Taman Lele itu wisata diajak ke Taman Lele gitu. Waktu itu Nun Sewu waktu itu kan belum seindah sekarang.
kalau kita ngajak mereka siang tak jamin nggak ada orang mau. Ini ada masukan lagi Ya, dari siap. kemarin sudah rapat yang sip. di apa namanya kita ada kebun binatang Ya, di Bonbin di Mangkang. di Makang. Kemarin saya sudah ngomong sama teman-teman dari kebetulan juga itu dari dinas kita juga, Iya. Komisi B juga, jadi Mas Waludin itu. Waludin Mas Waludin. men datang waktu mau rapat sampai saya mau Mas Waludin, Mas bu gawe wisata malam kayak di Singapura. Singapura tuh ada namanya night zoo. Jadi orang selama ini stigmanya kalau ke kebun binatang mesti pagi, siang gitu ya. Iya. Nah, berarti kan mereka harapannya kan gen ketok gitu apa kewane. Ya, kenapa lah? Kalau siang kan panas kadang orang mikirnya. Ya. Coba dibalik ke malam. Justru sebetulnya di malam hari itu yang benar sebetulnya loh. Karena apa? Ternyata hewan itu mulai beraktivitas itu sebenarnya malam. Mas. Mereka makan, mereka jalan apa itu malam. Jadi kalau siang tuh banyak hewan tuh tidur. Beda sama kita. Ya, kita siang malam tidur Mas. Oh, kita siang tidur. Bedone kuwi hewan sing dhisik gitu. Nah, itu makanya waktu saya ke Singapura itu saya melihat zoo night zoo itu ya sih Mas, night zoo itu ternyata hewannya jalan semua bagus dan dikasih lampu-lampu. Nah, itu mereka apa namanya aktivitas gitu loh. Nah, makanya harapan kami ibaratnya kalau bisa Semarang coba bikin night zoo. Nah, itu sudah kemarin waktu. Terus Mas Waludin gimana? Nah, sudah dipaparkan positif. Ya moga positif Mas, moga 2023 ini otomatis kan butuh anggaran kan. Nah, nanti baliknya pajak Mas ya, moga anggarannya ya masuk, kita otomatis kan anggaran itu pasti buat beli lampu yang banyak kan Mas, karena kan gelap kan. Harapan saya nanti di kebun binatang yang di Semarang ini moga sudah mulai dirapikan, dibikin persiapan untuk night zoo tadi, moga Mas, makanya anggarannya moga masuk gitu. Tahun lalu saya pernah rapat bareng Mas Waludin sama Pak Dito juga. Jadi Semarang waktu itu mau wisata malam di Bonbin. Kebun binatang. Naik kereta, udah kita jalan. Cuman waktu itu kita terkendala hujan ya. Waktu itu satu hujan, waktu jalan Mangkang juga lagi dibangun. Cuman waktu itu kita konsepnya gini, wisata malam ke Bonbin, naik kereta kelinci itu jalan, itu kan. Cuman kanan kiri dikasih talent iya. Terus di tengah jalan tuh penumpang turun semua, kita kasih pistolan plastik yang harga 15.000 itu kan ada yang pelurunya kecil-kecil yang bukan soft gun itu peluru anak-anak yang 2.000 dapat banyak tuh, kenapa nggak sakit. Nah, kita ajak mereka wisata malam melalui yang pinggir buaya itu kan ada suket rukut. Nah, itu kita kasih talent dan properti tembak itu kan peluru cuma 10 itu. Maksimal 20. Jadi itu game ya? Ya, game asik. Setelah itu selesai, itu pistol kita serahin lagi. Dan selama perjalanan itu yang tidak mengganggu binatang, itu nembaknya cuma ada pocong, kuntilanak, kita tembak. Itu udah asik banget itu. Selesai di situ, masuk ke lorongnya Mbah Loren. Kalau Mas Yosi tahu di belakangnya Bonbin Macan di belakang itu ada lorongnya untuk kasih makan. Jalan di situ tak jamin Mas Yosi asik itu, karena kita bener-bener dekat sama macan tapi aman karena double. Iya. Itu lewat di situ paling berapa meter doang, tapi itu luar biasa. Sudah pernah kita bahas sama Pak Waludin, cuman belum terlaksana. Mungkin nanti bisa tuh Mas. Jadi bukan sekedar wisata lihat binatangnya, tapi juga ada sedikit game-gamenya. Jadi para pengunjung itu juga berinteraksi. Ya. Waktu itu kita sama Mas Awal ngomong, Mas ini di dunia belum ada, saya bilang gitu. Kalau jangan mau titelnya itu bisa dikasih rumah hantu ini, rumah hantu outdoor at the zoo pertama di dunia. Jadi rumah hantu haunted house at the zoo pertama di dunia. Karena di Texas pernah ada, tapi di Texas itu cuman lokasinya di Bonbin, dikasih di Texas itu cuma Bonbin, cuma dikasih kayak rumah-rumahan masuk kayak rumah hantu pasar malam. Tapi kita enggak, kita outdoor at the zoo dan bisa berinteraksi dengan setelah setan lihat binatang. Setelah itu keluar kemasannya bagus. Siap. Boy. Mari kita ini lagi. Masukan yang bagus sekali. Ya, moga-moga Mas Waludin tadi dengerin ya. Nah. Siap. Oke, gitu.
Oke gitu Angkes, podcast kita bersama Mas Yosi dari Komisi B DPRD Kota Semarang, fraksi PDI Perjuangan. Oke, terima kasih Rawonya. Kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya yang lebih wow bersama Mas Yosi. Oke, terima kasih Mas Yosi. Wassalamualaikum, Semarangker. All for one for all. Siap.